Oke. Kita akan mulai pertemuan kelima kita. Terlihat jelas slide-nya, teman-teman? Apakah terlihat jelas? Terlihat, Jelas, Pak. Pak. Oke, jelas ya. Oke, kita mulai. Jadi pertemuan kelima kita itu materinya tentang PBB dan BPHTB. Ada yang tahu nggak apa itu PBB? Penjelasannya ya, bukan kepanjangannya. Pajak bumi dan bangunan, Pak. Jadi rumah dan bangunan itu dikenakan pajak. Rumah dan bangunan dikenakan pajak, lalu Ferdinand apalagi? Halo? Iya, rumah dan bangunan dikenakan pajak, lalu apa tuh? Dikenakan pajaknya setiap tahunkah atau setahun sekali seumur hidup atau gimana? Halo, Ferdinand? Ini toh kemana nih Ferdinandnya? Ya tadi udah betul, tapi kurang. Bisa ditambah lagi Ferdinand? Ada yang mau ditambahkan? Ferdinandnya putus, Pak. Oke, ada yang bisa nggak PBB itu apa? Saya Pak Karolin. Ya, apa kalau Ya, jadi PBB itu merupakan salah satu jenis pajak objektif dan PBB ini juga pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Dan untuk pembayarannya setiap tahun sekali. Oke, betul. Bisa minta NLP-nya ya, Karolin. Tolong di chat di Zoom. Oke, thank you ya. Oke, bentar ya teman-teman. Ini saya mau kasih lihat juga nih sama kalian nih. Jadi kalau misalnya saya menanyakan apa atau apa itu memang ada poin partisipasinya. Oh, Karolin udah, ini yang keempat kali ya? Oke. Jadi teman-teman, saya harapkan partisipasinya ya. Oke, kita mulai aja. Ya, PBB itu betul sekali tadi kata Karolin, merupakan pajak objektif. Kenapa sih dibilang pajak objektif? Karena memang yang dinilai itu adalah objek dalam bentuk bumi, yaitu tanah, dan bangunan. Jadi pajaknya itu dihitung berdasarkan luas tanah dan kondisi bangunan dari wajib pajak atau badan tersebut. Ya, PBB itu adalah pajak yang dikenakan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Kemudian dilakukan revisi pengembangan lagi di tahun 1994. Lalu pada tanggal 1 Januari 2011, PBB dan BPHTB beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Jadi waktu pada saat sebelum 2011, yang mengatur tentang pajak PBB dan pajak BPHTB itu adalah pemerintahan pusat. Tapi setelah 2011, pajak ini beralih dari pusat ke daerah. That's why PBB karena berdasarkan mengaturnya adalah pajak daerah, di setiap daerah itu PBB-nya itu tarifnya berbeda-beda. Semakin daerahnya itu terletak di daerah kota, maka semakin mahal PBB dan BPHTB-nya. Lalu yang kedua, semakin daerahnya objek itu, rumah itu atau bangunan itu berada di daerah pinggiran,
maka tarif PBB-nya juga akan di bawah ketentuannya. Jadi kenapa begitu? Karena memang harga tanah dan bangunan itu di kota itu lebih mahal daripada harga tanah dan bangunan yang ada di pinggiran kota. Oke? Kita lanjut lagi. Yang menjadi objek pajak itu sudah jelas ya, bumi dan bangunan. Bumi itu maksudnya adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan di sini maksudnya adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Oke, jadi bangunan itu bisa aja ada di atas perairan, tidak selalu ada di atas tanah ya. Lalu di sini adalah bangunan dalam pengertian pajak. Itu yang dimaksud dari bangunan adalah jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunannya, kemudian jalan tol, kemudian kolam renang, kemudian ada pagar mewah, lalu kemudian ada tempat olahraga, lalu kemudian ada galangan kapal dan dermaga, kemudian ada juga taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, air, dan gas pipa, serta fasilitas yang memberikan manfaat bagi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi itu adalah definisi bangunan menurut pajak. Lalu pengecualian bagi objek pajak, maksudnya ini, pengecualiannya dalam arti kata gini, PBB itu tidak akan dikenai jika yang pertama digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Jadi kalau misalnya bangunannya digunakan untuk kepentingan umum seperti bangunan tempat ibadah, masjid, lalu kemudian gereja, wihara, dan sebagainya, itu memang terdaftar sebagai bangunan untuk tempat ibadah. Lalu kemudian bangunan itu juga bukan cuma tempat ibadah ya, ada juga tempat untuk LSM, dan LSM itu sebagai membantu untuk masyarakat dan tidak mengambil keuntungan dari masyarakat, maka dia juga bebas dari PBB. Lalu kemudian digunakan juga bangunan itu untuk kuburan atau peninggalan purbakala, itu bebas dari PBB. Lalu sebagai hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan lain sebagainya, itu bebas dari PBB. Lalu tempat kedubes itu biasanya kalau di Jakarta itu ada di daerah Jakarta Selatan, di Sudirman, dan juga di Kuningan. Itu biasanya kalau tempat kedubes Australia dan lain sebagainya, itu biasanya bangunannya itu bebas dari PBB, tidak dipungut PBB. Lalu kemudian digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. Organisasi internasional, tapi ini organisasi internasional yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Oke, jadi dia mendapat izin dari Menteri Keuangan, maka organisasi itu akan tidak dikenai PBB, seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan PBB, di dalam PBB ini kita akan mengenal yang namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi setiap kota atau kabupaten itu rata-rata setinggi-tingginya NJOP-TKP-nya itu maksimal nilainya itu 12 juta. Ya, tidak lebih dari 12 juta. Oke. Ya. Kemudian di sini ada contoh. Misalnya seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi, berarti tanah ya, dengan nilai 4 juta dan besar NJOP-TKP untuk objek pajak di wilayah tersebut adalah 6 juta, berarti nilai tanahnya itu di bawah ketentuan NJOP-TKP ya, 6 juta,
maka NJOP-nya itu tidak akan dikenai PBB karena maksimal itu adalah minimal adalah 6 juta. Oke. Karena nilai dari buminya adalah 4 juta di bawah dari NJOP TKP 6 juta, maka otomatis dia tidak dikenai PBB. Sampai sini ada yang ingin menanyakan, teman-teman? Atau sudah jelas? Tadi mau tanya, Pak, Siapa ini? di chat Caroline, Pak. Oh ya, di chat ya, bentar. Kalau rumah panti asuhan dan jompo gimana ya, Pak? Oke, kalau rumah panti asuhan itu panti asuhan gini loh, panti asuhan dan jompo zaman sekarang itu ada yang eksklusif, ada yang sederhana ya, maksudnya buat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kalau memang panti asuhannya memang tidak mengambil keuntungan dan juga termasuk orang yang tidak mampu yang ada di dalam panti asuhan itu atau panti jompo, itu pasti tidak dikenai PBB. Tapi kalau misalnya panti asuhan itu terlihat mampu dan panti jompo itu untuk orang-orang kaya, itu pasti dikenai PBB. Intinya dilihat dulu dari tingkat kemampuan dari si panti asuhan itu. Lebih tepatnya gitu sih. Jelas, Caroline? Masih. Iya, jadi karena kayak gini aja deh. Ada kuburan kan, kuburan ibarat kata kalau di Jakarta itu kita tahu namanya kuburan San Diego Hills ya kalau nggak salah. Ya, kuburan San Diego Hills itu kan untuk orang-orang kaya yang ibarat kata tanahnya itu 1 meter itu ibarat kata udah mahal banget ratusan juta. Ya, itu tidak itu pasti dikenai PBB karena memang terkesan eksklusif ya. Ya, kalau rumah biasanya sih pasti dikenai PBB, tapi kalau rumah itu contohnya misalnya rumah itu untuk tempat LSM. Misalnya ada rumah, kemudian rumahnya itu digunakan untuk keperluan LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, dan ada izinnya ya bahwa rumah itu untuk keperluan LSM, maka dia nggak dikenai PBB karena untuk LSM kan, untuk kepentingan sosial. Seperti itu. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Caroline? Berarti kalau adijasa termasuk ya, Pak ya? Misalnya Kalau apa? Tempat adijasa gitu, Pak. Adijasa itu kayak apa ya? Tempat apa itu? Rumah duka. Itu rumah dukanya eksklusif atau apa tuh? Kalau kita nilai sih seperti biasa saja, Pak. Kayak untuk kalangan menengah gitu, Pak. Oh, kalangan menengah. Itu yang swasta apa negeri? TPU atau apa? Permisi Pak, adijasa itu umum sih setahu saya. Oh, oke. Kalau umum itu berarti dia nggak dikenal PBB biasanya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke, Ya. makasih Pak. Kita lanjut lagi ya. Sampai sini jelas ya. Ya, terkait dengan NJO PTKP ini, kalau di soal UTS ini beda-beda ya. Beda-beda, bisa aja nanti kita akan ada latihan terkait ini. Nanti kita di slide selanjutnya aja ya. Intinya NJO PTKP itu harus di tarif yang dikenakan PBB jika nilai bumi dan bangunannya di atas NJOP TKP. Kalau di bawah NJOP TKP, otomatis dia tidak dikenai PBB. Gitu aja. Lanjut lagi. Di sini ada contoh ya, ada contoh terkait dengan PBB. Ya, seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut. Desa A, NJOP-nya buminya itu 13 juta. Kemudian NJOP bangunannya 9 juta. Lalu desa B, NJOP bumi atau tanah itu 8 juta. NJOP bangunannya itu 10 juta.
Diketahui informasi yang kedua, NJOP-TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 10 juta. Jadi maksudnya wilayah tersebut ini misalnya desa A, NJOP-TKP-nya itu 10 juta. Tapi bagaimana jika misalnya desa B diketahui di soal, misalnya ya, diketahui di soal desa B, NJOP-TKP-nya 0. Ya, tidak ada, maksudnya kosong, 0. Ya, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Desa A 13 juta untuk bumi ditambah bangunan 9 juta, totalnya 22 juta. Lalu kemudian NJOP-TKP-nya 10 juta. NJOP untuk perhitungannya 22 dikurang 10 sama dengan 12. Jadi 12 juta ini yang akan menjadi dasar pengenaan tarif PBB. Oke. Kemudian desa B, asumsinya misalnya NJOP-TKP-nya 0. Misalnya ya, 0. Maka 8 juta tambah 10 juta sama dengan 18 juta. Ini NJOP dasar pengenaan. Kemudian dikurangi sama NJOP-TKP 0. Sama dengan 18 juta. Jadi otomatis dia tidak ada pengurangan. Karena asumsinya misalnya NJOP-TKP-nya 0. Oke. Sampai sini jelas yang slide ini, teman-teman? Jelas ya? Pak, mau nanya Pak. Berarti ini yang desa B itu maksudnya minimal yang buat kena pajaknya gitu 18 juta gitu. Iya, betul. Minimal kena pajaknya 18 juta, tapi ini nanti ini belum dikali tarifnya. Nanti tarifnya itu akan di slide selanjutnya. Jadi ini cuman kayak perhitungan dasarnya dulu. Perhitungan dasar 12 juta ini dan 18 juta ini yang akan dikalikan dengan tarif dan persentasenya. Nanti di slide selanjutnya. Sampai sini jelas dulu, yang ini dulu dipahami dulu. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Lanjut. Ya. Ini yang menjadi subjek pajak ini, subjek pajak orang yang menjadi subjek pajak PBB itu adalah subjek pajak orang atau badan. Yang namanya PBB, dia itu kan bersifat objektif ya. Jadi subjek pajak orang pribadi dan badan itu memiliki aset apa? Dilihat dari orang pribadi itu atau badan atau perusahaan itu memiliki hak atas tanah, bumi, dan bangunankah? Lalu adakah manfaat yang diperoleh dari bumi dan bangunan? Lalu adakah hak kuasa memiliki bangunan dan tanah tersebut? Lalu manfaatnya itu apa yang didapat dari orang pribadi dan badan itu? Ya, ketika 4 subjek ini terpenuhi, maka dia otomatis asetnya, baik itu bumi dan bangunannya, pasti akan dikenai PBB dan menjadi subjek pajak PBB. Ya, tarifnya di sini, ini tarif dalam menghitung PBB 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak yang mana, Pak? Nilai jual kena pajak itu yang ini nih. Ini namanya nilai jual kena pajak 12 juta. Lalu untuk desa A, lalu desa B 18 juta. Ya, kalian kalikan 0,5%. Tapi catatan 0,5% ini tarifnya ini belum dikali persentase. Persentase apa? Persentase nanti persentase kepemilikan. Nanti ada lagi. Jadi nanti ini belum, ini masih rumus terkait dengan tarif dikali NJKP. Nanti kalau di soal ada dibilang, diinfokan bahwa persentase nilai jual kena pajak 20%, maka kalian kalikan lagi 0,5% dikali 20% dikali NJKP. Jadi ini asumsinya, slide ini, asumsinya itu persentase NJKP-nya 0. Oke, kalau persentase di sini kan tidak diinfokan ya, di soal ini tidak diinfokan NJKP persentasenya itu. Kalau tidak diinfokan, maka asumsinya 0. Kalau 0 berarti 0,5% langsung dikalikan 12 juta untuk desa A,
dan desa B 18 juta kali 0,5%. Karena ini belum diinfokan persentase NJKP. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Oke. Ya, jadi ini belum persentase. Nanti persentasenya. Yang gampang-gampang dulu. Kemudian ini dasar pengenaan pajaknya. Kalian bisa baca ya. Di poin 3 yang paling penting nih, poin 2 sama poin 3. Kalau poin 2, dia intinya bahwa PBB itu yang mengatur itu adalah Pemda, bukan pemerintah pusat. Di awal slide tadi sudah dijelaskan bahwa Pemda yang mengatur untuk PBB, berarti PBB Jakarta dengan PBB Surabaya itu pasti tarifnya beda. Persentase NJKP yang membedakan. Tarifnya tetap sama, teman-teman. Tarifnya 0,5% se-Indonesia. Tapi yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan ada 2. Nilai jual tidak kena pajak, NJTKP, yang ini nih, NJOP-TKP, ini yang membedakan setiap daerah, sama persentase NJKP-nya nanti. Jadi ada 2 komponen yang membedakan PBB tiap daerah, yaitu yang pertama adalah NJOP-TKP, setiap daerah akan berbeda-beda. Yang kedua adalah persentase NJKP. Ya. Nah, terkait dengan persentase NJKP, di poin 3 ditetapkan dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Jadi nanti paling rendah itu se-Indonesia, dia persentasenya itu 20% dan paling tinggi 100%. Oke, nanti di soal UTS nanti akan ada. Nanti kita belajar nih, ada latihan soal. Lanjut lagi ya. Jadi yang penting di slide 11 ini adalah poin 2 dan poin 3. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah cara menghitung PBB yang sudah lengkap dikalikan dengan persentase NJKP. Oke, persentase NJKP-nya itu jika asumsinya itu 20%. Kalau memang di sini biasanya nanti di soal UTS itu akan diinfokan misalnya persentase NJKP untuk daerah A 20% atau bisa juga 30% atau bisa juga 35%. Tergantung informasinya di soal itu apa. Ya, asumsinya misalnya ini 20%. Contohnya gini, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP-TKP, ini NJOP-TKP ya, untuk daerah tersebut 12 juta. Nah, diketahui lagi misalnya persentase NJKP-nya itu adalah 20%. Maka 20 juta dikurangi 12 juta dikalikan 20% dikalikan 0,5%. Maka didapat Rp8.000. Rp8.000 ini adalah tarif PBB untuk wajib pajak A. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Halo? Iya, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke. Iya, Pak. Contoh lagi ya, contoh lagi. Fitri memiliki sebuah, ya, ini asumsinya, ya, asumsinya ini persentase NJKP-nya 20% ya. Fitri memiliki sebuah rumah di kawasan Pemulang, tanahnya seluas 800 meter persegi, NJOP-nya Rp200.000 per meter persegi. Bangunan seluas 400 meter persegi dengan NJOP-nya 225.000 meter persegi. Berapakah besar PBB-nya jika diketahui misalnya persentase NJKP-nya 20%? Yang pertama, NJOP tanah 800 meter persegi dikali sama Rp200.000 didapat 160 juta. NJOP bangunan 400 meter persegi dikali sama Rp225.000 dapatlah 90 juta. Di total NJOP tanah dan bangunan 250 juta. Oke.
Asumsinya misalnya diketahui di soal, misalnya NJOP TKP-nya 12 juta. Maka NJOP untuk perhitungan PBB 238 juta. Lalu misalnya di soal lagi diinfokan 20% NJKP-nya, maka 20% dikali sama 238 juta sama dengan 47.600.000 rupiah. Tarif PBB-nya 0,5% dikali 47.600.000 rupiah. Dapatlah 238.000 rupiah. Jadi tarif PBB untuk rumahnya si Fitri dengan luas tanah dan bangunan sebesar 800 dan 400 ini itu sebesar 238.000 rupiah. Oke. Jelas yang ini, teman-teman? Pak masih bingungnya tadi 238 juta ini apa Pak? Untuk gimana perhitungannya? Ini yang 250 dikurang 12 juta. Jadi asumsinya misalnya diketahui di soal itu 12 juta ini adalah NJOP TKP 250 dikurang 12 juta. Oh, jadi NJOP TKP-nya itu dari soalnya ya, permisalan. Iya, biasanya nanti akan saya infokan di soal NJOP TKP-nya 12 juta. Gitu. Terima kasih Pak. Nanti ada soal latihan lagi. Di soal latihan itu akan lebih lengkap informasinya. Ya. Ya, ini dasar penagihan PBB. Bentar, ada yang chat. Ini siapa nih? Sieni Minata. Pak mau tanya, jika ada orang kaya yang membeli tanah namun menggunakan nama orang lain untuk mengurangi beban pembayaran PBB-nya, apakah nama orang lain itu akan dibebani dengan biaya PBB? Jadi gini, PBB itu kan PBB itu biasanya itu ada kait dengan yang namanya IMB ya. PBB itu ya ada izin apa IMB ya betul, terkait dengan IMB. Ya, biasanya kan kalau IMB-nya namanya siapa, atau juga biasanya juga bukan cuma IMB ya. Biasanya itu ada sertifikat rumah. Sertifikat rumah itu namanya siapa? Biasanya sertifikat rumah misalnya atas nama Budi, maka PBB-nya juga pasti atas nama Budi. Dan pembayarannya itu kalau pembayarannya pun misalnya pembayarannya harus yang bayar Budi. Kalaupun yang bayar bukan Budi, harus ada surat kuasa. Atau bisa juga dia menitipkan ke temannya pembayarannya secara online. Biasanya seperti itu. Nggak bisa orang lain diatasnamakan karena memang dia based on sertifikat kepemilikan, sertifikat rumah. Namanya siapa, maka PBB-nya itu atas nama itu. Gitu, Sieni. Jelas nggak ya, Sieni? Oh, jelas Pak, makasih Pak. Gitu. Apalagi, tadi ada yang resen ya? Siapa yang resen? Tadi ada yang resen deh kayaknya. Siapa yang resen? Atau sudah jelas? Kepencet, Pak. Iya, mau tanya apa? Oh, kepencet. Oke. Jadi gini, dasar penagihan PBB, itu dasar penagihan PBB-nya ada 3 dokumen. Ya, ada 3 dokumen. Yang pertama adalah surat pemberitahuan pajak terhutang, SPPT. Lalu yang kedua ada surat tagihan pajak. Lalu yang ketiga ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak poin ketiga ini teman-teman pasti sudah tahu ya. Bisa lebih bayar, bisa nihil, bisa juga kurang bayar. Oke. Jadi biasanya PBB itu, biasanya sih PBB rata-rata nihil ya. Tidak mungkin lebih bayar, tidak mungkin juga kurang bayar. Kenapa begitu? Karena PBB itu biasanya itu sudah dihitung oleh Badan Pertanahan, oleh pemerintah. Jadi kita tinggal bayar aja. Tinggal bayar misalnya, oh ini ternyata lo 2 juta untuk PBB lo 1 tahun rumah lo. Ya udah lo tinggal bayar. Beda dengan PPH. Kalau PPH kita sendiri yang menghitung, kita sendiri yang menghitung, that's why maka banyak kesalahan. Tapi kalau PBB biasanya itu dihitung oleh pemerintah daerah. Dan PBB ini biasanya itu selalu dibayarkan ke bank BUMD, bank usaha milik daerah. Kalau di Surabaya, orang tua kalian pasti bayar PBB rumah kalian itu ke Bank Jatim.
Kalau di Jakarta, kalian punya aset di Jakarta, maka PBB rumah kalian yang di Jakarta itu harus bayar ke Bank DKI. Bank DKI. Kalau kalian ada di Banten, berarti kalian harus bayar ke Bank Jabar. Jadi biasanya itu BUMD. Bisa juga BUMN. Tapi rata-rata BUMD. Kenapa BUMD? Karena PBB ini kan yang mengaturnya adalah pajak daerah. Rata-rata bank daerah juga yang mengelola. Gitu. Lalu yang namanya PBB itu cukup dibayarkan 1 tahun sekali. Dan itu terhitung jangka waktunya itu adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Atau disebut juga 1 tahun takwin. Kemudian, saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut objek pajak itu pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak terhutang itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau dia asetnya itu terletak di Jakarta, maka dia yang akan berurusan dengan Pemda Jakarta. Jika di Surabaya, maka akan berurusan dengan Pemda di Surabaya dan lain sebagainya. Tergantung asetnya itu terletak di kabupaten atau di kota mana gitu. Lanjut lagi. Sampai sini udah jelas nggak teman-teman yang PBB sebelum kita ke BPHTB? Kalau belum jelas tolong ditanyakan untuk PBB. Ini sudah BPHTB. Sudah jelas yang PBB? Halo? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke BPHTB. BPHTB itu apa sih? BPHTB itu kepanjangan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apa sih yang membedakan PBB dengan BPHTB? Kalau PBB, logikanya PBB itu kita bayarkan itu setiap tahun sekali. Oke, setiap tahun 1 kali dibayarkan PBB. Tapi kalau BPHTB itu ketika wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi melakukan pembelian atau melakukan pembelian apa? Pembelian tanah, pembelian rumah, atau menerima warisan, atau menerima hibah, biasanya itu akan dikenai yang namanya BPHTB. Jadi BPHTB itu akan terjadi jika ada transaksi-transaksi tersebut yang tadi saya sudah sebutkan. Pembelian rumah atau pembelian tanah, atau penerimaan warisan, atau penerimaan hibah. Itu pasti akan dikenai BPHTB. Dan tidak setiap tahun, tergantung transaksinya. Jika memang transaksi wajib pajak pribadi atau badan tidak ada di tahun 2021, pembelian aset, maka tidak akan dikenai BPHTB. Gitu. Lalu kemudian, perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak yang termasuk dalam hak pengelolaan beserta bangunan yang di atasnya. Undang-undang yang mengatur ini pada awal pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian dilakukan revisi lagi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Ya. Kemudian ini adalah undang-undang dasar hukum undang-undang dari BPHTB. Teman-teman bisa baca. Saya nggak akan jelaskan karena yang paling penting sebenarnya nanti di UTS itu chapter ini itu lebih ke hitung-hitungan sih. Untuk BPHTB, objek pajaknya itu adalah hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk pemindahan hak karena ada jual beli, lalu karena ada tukar menukar, lalu ada hibah. Hibah itu juga kebagi-bagi, ada hibah wasiat, ada waris, ada pemasukan dalam perseroan, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa baca. Umumnya kalau di Indonesia itu transaksi yang terkait dengan BPHTB itu rata-rata kebanyakan itu jual beli
tukar menukar, hibah, sama warisan. Kebanyakan itu ya kalau transaksi di Indonesia. Sama mungkin yang terakhir itu kalau perusahaan, biasanya kalau perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan lain sebagainya, itu akan kena BPHTB kalau untuk badan. Tapi kalau orang pribadi biasanya sih kebanyakan ya 5 ini, A, B, C, D, E. Biasanya seperti itu yang dikenai BPHTB. Yang tidak termasuk objek pajak, BPHTB umumnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dari PBB. Yang pertama itu adalah tidak dikenai BPHTB jika perwakilan diplomatik, konsulat, lalu negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu kemudian adanya organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha. Lalu ada orang pribadi atau badan karena wakaf, atau orang pribadi atau badan karena konversi hak. Ya, teman-teman bisa baca. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah juga tidak termasuk dikenakan BPHTB, oke? Karena ini untuk kepentingan umum. Oke, jadi tidak jauh berbeda dengan yang PBB sebenarnya. Yang tidak termasuk objek pajak BPHTB umumnya itu sama dengan PBB. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB itu menurut Undang-Undang BPHTB. Ya, dasar pengenaan pajaknya atau nilai perolehan objek pajak itu kalau di BPHTB itu dilihat dari jenis transaksinya. Kalau jual beli dilihat dari harga transaksi. Kalau tukar menukar dilihat dari nilai pasalnya. Kalau hibah dilihat dari nilai pasalnya. Begitu juga begitu juga dengan kalau PT badan itu penggabungan atau akuisisi itu dilihat dari nilai pasar dari perusahaan tersebut. Ya, yang biasanya nanti yang ada di UTS itu biasanya itu jual beli rumah, aset, sama hibah. Biasanya itu. Karena memang itu yang paling banyak ada di Indonesia, transaksi-transaksi yang terjadi terkait dengan BPHTB ya. Kemudian ini MPOP-TKP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak secara regional ya, regional yang paling banyak itu 60 juta, kecuali perolehan hak karena waris atau hibah. Jadi misalnya ada hak waris, ada hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam garis keturunan lurus derajat ke atas dan ke bawah, maka NJOP-TKP-nya regionalnya paling banyak 300 juta. Itu kalau memang transaksinya warisan atau hibah wasiat. Itu paling banyak 300 juta. Tapi umumnya kalau jual beli itu biasanya paling banyak 60 juta. Seperti itu. Untuk MPOP-TKP. MPOP-TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Oke. Ya, tarifnya berapa sih? Tarifnya itu adalah untuk BPHTB 5%. Ya, 5% dikali sama MPOP-PKP. MPOP-PKP adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak. Jadi jangan kebalik-balik ya. PBB itu tarifnya 0,5%, tapi kalau BPHTB itu tarifnya 5%. Oke. Kebanyakan mahasiswa kebalik-balik. Ya, contohnya untuk BPHTB, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak 70 juta. Ya. Sedangkan MPOP-TKP yang berlaku di kota tersebut adalah 60 juta. Maka besarnya BPHTB adalah MPOP-nya tadi diketahui untuk tanah dan bangunan itu 70 juta. Lalu MPOP-TKP diketahui 60 juta.
70 dikurangi 60 juta didapatlah MPOPKP nilai perolehan objek pajak kena pajak itu 10 juta. Tarif BPHTB adalah 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000. Maka Tuan Budi harus membayar BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan itu dengan nilai 500.000. Jelas yang ini, teman-teman? Halo? Jelas, Pak. Oke, Jelas, jelas Pak. ya. Oke, ini syarat utangnya teman-teman bisa baca aja ya. Syarat utangnya itu syarat utang pajak BPHTB itu dari kapan sih? Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Akta apa? Akta jual beli, bisa akta tukar menukar tergantung dari jenis transaksinya. Bisa akta hibah, bisa untuk perseroan, pemasukan perseroan, dan juga bisa banyak hal. Jadi tergantung dari akta itu apa jenis transaksinya. Lalu kemudian saat utang pajak itu sejak tanggal penunjukan pemenang lelang kalau memang ada lelang. Lalu sejak tanggal putusan pengadilan untuk mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas putusan hakim tersebut. Lalu jika ada hibah atau wasiat, sejak tanggal bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk hibah, wasiat, atau waris. Lalu kemudian sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pembelian hak baru di luar pelepasan hak. Seperti itu. Jadi ada terhitungnya itu kapan sih mulai dikenai BPHTB, ada sejak tanggalnya. Tanggal kapan? Tergantung dari jenis transaksinya. Umumnya biasanya itu terkait dengan akta, bisa dilihat dari keputusan hakim, atau juga jika dia berkaitan dengan wasiat atau warisan, itu hubungannya ke kantor pertanahan. Seperti itu. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan tempat bayar BPHTB sama PBB itu sebenarnya sama. Biasanya itu kalau nggak Bank BUMN, Bank BUMD, tapi kebanyakan BUMD. Kenapa BUMD? Karena PBB dan BPHTB itu merupakan pemerintahan daerah yang mengelolanya. That's why banknya juga itu adalah bank BUMD kebanyakan membayarnya. Ya, kalau kantor pos, giro ini dulu zaman dulu sih, tapi rata-rata sekarang udah bank BUMD atau bank BUMN. Ya, pembayarannya bisa dilakukan secara online, bisa juga secara offline, datang ke banknya. Gitu. Ya, ini ada latihan soal untuk PBB. Tolong dihitung teman-teman, siapa yang cepat, tolong langsung dijawab aja. Oke? Jelas teman-teman, tolong dikerjakan ya. Siapa cepat dia dapat, Pak. Jawabannya ini, PBB-nya. Tolong dijawab, nanti akan dapat poin partisipasi sama saya. Siapa cepat dia dapat. Gitu aja. Oke, jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, dihitung dulu ya. Yang cepat tolong diinfokan aja, open mic aja.
Oke, ini udah ada teman kalian yang chatting, Giovanni. Halo Giovanni. Iya, Pak. Iya, ini jawabannya ya. 2 juta untuk PBB rumah, 2.762.500 dan PBB toko 587.650. Ada yang beda, teman-teman? Dengan Giovanni? Jawabannya? Bisa teman-teman bisa lihat di chat ya, di chat Zoom. Itu Giovanni sudah chatting jawabannya. Ada yang berbeda dengan jawaban Giovanni nggak? Halo? Yang benar 500 Pak 600 ya yang rumah. Di chatting aja, langsung di chatting aja. Jadi yang benar nanti yang dapat poin. Coba di chat di Zoom, biar nggak ini. Angkanya coba di chat aja. Ayo, gimana teman-teman? Atau masih menghitung? Atau semuanya sama, jawabannya sama Giovanni? Dipisah, jangan di apa namanya? Jadi ini kan maksudnya adalah PBB ini PBB satuan, jadi PBB rumah sama toko. Jadi kan kalau kita bayar kan juga nggak mungkin kita satuin gitu. Oke, berarti si Paulina jawabannya sebenarnya sama ya? Beda dengan si Giovanni. Yang satu 276.500, yang satu 2 juta. Pak, maaf, saya itu Pak salah tulis. Itu yang PBB rumah itu 2.762.600. Tadi Oh, salah ketik jadi 5. salah ketik. Saya ketik ulang ya, Pak ya. Nggak usah. Yang penting udah tahu kamu salah ketik, tapi maksud kamu 600. Oke. Oke, kita Oh ya, makasih, Pak. hitung sama-sama ya. Bentar dulu ya. Bentar ya. Saya buka data saya dulu. Oke. Bentar, saya share screen nih. Terlihat jelas nggak Excel saya? Sudah, Pak. Oke, jadi emang benar ya. Yang benar itu adalah tadi 2.762.600, 587.650. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Mungkin ada dari teman kalian yang belum clear, yang belum paham ya. Kita bahas dulu. Jadi kita ke soal dulu ya, ke soal. Bentar, saya share screen lagi. Gini, terlihat jelas ya PPT-nya. Usmin Nuyadin memiliki rumah dan toko yang letaknya terpisah. Rumah berada di Jalan Diponegoro, sedangkan tokonya berada di Jalan Asemroro. Persentase NJKP minimal 20%. Oke. Nah, kata kuncinya kalau melihat soal ini, yaitu kita langsung tahu rumah itu langsung kita lihat di jalan apa, tokonya di jalan apa, sama persentasenya. Biasanya itu UTS kayak gitu aja. UTS persentasenya itu biasanya beda-beda. Bisa aja nih 30, bisa aja 35, bisa aja 40. Tergantung saya, sesuka hati saya. Intinya gitu. Kan latihan ya. Namanya latihan soal. Tapi minimal, biasanya itu minimal selalu 20%. Biasanya. Lalu diketahui luas rumahnya itu, luas tanahnya itu 600 meter persegi dengan
harga meter perseginya itu adalah 3.745.000, lalu bangunannya itu 350 meter persegi, dengan harga bangunannya itu adalah 1.516.000 ya per meter persegi. Lalu tokonya itu tanahnya 300 meter persegi dengan harga per meter perseginya itu 1.032.000. Sedangkan bangunan 350 meter persegi dengan harga per meter perseginya Rp823.000. Ya, diketahui lagi informasinya, besar NJOP TKP di wilayah Diponegoro. Yang Diponegoro itu berarti rumah ya. Rumah ini itu adalah NJOP TKP-nya 15 juta. Asam Rowo itu adalah 10 juta. Berarti Asam Rowo itu di toko ya, toko. Ya, berapakah PBB yang harus dibayar oleh Rusmin Nuryadin? Ya, kalau nanti di soal UTS bisa dua pilihannya. PBB-nya itu bisa gabungan, tapi bisa juga pisah. Tapi biasanya kalau saya pisah, nggak pernah gabungan. Kenapa? Kenapa pisah? Karena memang kalau kita baik pada kenyataannya, kalau kita bayar PBB, itu kan nanti kita pada saat bayar PBB kita dapat surat tagihan PBB. Ya, itu surat tagihan PBB itu biasanya pisah. Kalau rumah, ya toko, ya toko. Jadi kita bayarnya itu biasanya itu ya tergantung masing-masing, tidak digabung gitu. Jadi makanya biasanya saya pisah. Biasanya pilihan gandanya A misalnya 2 juta berapa, terus untuk rumah B 2 juta berapa. Nah, biasanya juga kalau di soal nanti di UTS itu kalian jangan, misalnya ada yang hitung nih, oh ternyata jawabannya dia ada di pilihan ganda itu, belum tentu itu jawabannya betul. Itu memang sengaja saya buat ada seperti itu, kayak gitu. Ya, lanjut lagi ke Excel-nya. Nah, tadi Excel-nya. Ini dia. Ya. Ini didapatkan dari 600 meter persegi dikali 3.745.000 untuk rumah. Lalu kemudian tokonya itu 300 dikali 1.032.000. Lalu bangunannya 350 meter persegi luasnya dikali 1.516. Lalu tokonya itu ada 350 dikali 823.000. Didapatilah NJOP tanah dan bangunannya, total dari tanah dan bangunan untuk rumah sama toko juga sama. NJOP TKP-nya tadi yang sudah diinfokan di soal 15 juta untuk rumah dan 10 juta untuk toko. Kemudian NJOP PKP itu adalah NJOP tanah dan bangunan dikurangi sama NJOP TKP ya. Rumus formulanya ada ya di sini. Bisa dilihat ya. Oke. Jadi ini NJOP tanah dan bangunan dikurangi sama NJOP TKP ya. Nah, kemudian itu untuk rumah, untuk toko juga sama. Kalau kalian udah dapat yang rumah, kalian tinggal copy paste aja kan formulanya ke toko. Itu enaknya Excel. Jadi sebenarnya nanti kalian tuh ujiannya udah termasuk gampang banget ya, terbantu dengan adanya Excel. Gitu. Jadi nanti ketika kalian ujian, saran saya UTS itu ya pakai laptop. Jangan pakai handphone. Oke. Kemudian persentase NJKP-nya diketahui di soal 20%, lalu tarif PBB-nya itu 0,50 ya untuk PBB. Dikalikanlah, ini rumus formulanya. Ini NJOP PKP dikali sama persentase NJKP dikali sama tarif PBB. Didapatlah ini 2.762.600. Dan ini juga untuk tokonya. Jelas sampai sini? Teman-teman? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas. Jadi tadi yang duluan itu si Giovanni ya? Giovanni bisa tolong chat ininya, NLP-nya, soalnya biar saya bisa gampang copy paste. Baik, Pak. Pak, permisi mau tanya. Apa tuh?
Siapa ini yang nanya? Ini latihan soalnya kumpul nggak ya, Pak? Enggak, ini cuma latihan soal di Zoom aja. Latihan soal di Zoom aja. Kita latihan Oh soal iya, makasih, Pak. saya kumpulkan. Maaf Pak, boleh lihat soalnya tadi nggak? Mau screenshot. Oke, bentar dulu ya. Saya update dulu ya, bentar ya. Tapi si Giovanni bentar ya. Biar saya nggak ke-skip. Sebenarnya slide-nya itu, soalnya itu ada di mana? Di ULS sih sebenarnya. Oke. Di PPT ada, Pak. Ada, cuman itu yang di PPT itu belum saya perbaharui. Masih yang lama sebenarnya. Ya, ini bisa di kalian screenshotkan aja kalau mau. Udah Pak, makasih. Iya, sama-sama. Lanjut lagi ya, untuk latihan soal 2. Aduh, mana tadi ini? Ya, latihan soal 2, itu masih ngitung PBB. Siapa cepat, tolong langsung chatting aja. Chatting aja deh, ya chatting aja. Nilainya berapa, itu yang dapat poin partisipasi. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, ini tadi Caroline yang udah duluan ya. Ini Caroline yang udah duluan. Ada yang berbeda nggak dengan hasil Caroline sama Ferdinand? Siapa tahu kan? Sama, Pak. Oke, sama. Oke, kita coba bahas ya. Kita bahas lagi ya. Kita baca soalnya. Muhammad Yasko memiliki rumah dan kebun yang letaknya terpisah. Rumah berada di Makassar, sedangkan kebunnya berada di Sinjai. Persentase NJKP-nya itu 35%. Adapun rincian ukuran rumah dan kebun sebagai berikut. Rumah, tanahnya 100 meter persegi, dengan harganya itu 10 juta per meter persegi. Bangunan, 250 meter persegi, dengan harga per meter persegi untuk bangunannya itu adalah 2.500.000. Kebun 1.500 meter persegi dengan harganya itu 100.000 rupiah per meternya. Diketahui lagi informasi selanjutnya, NJOP-TKP di wilayah Makassar adalah 15 juta. Dan Sinjai adalah 7 juta. Berapakah PBB yang harus dibayar oleh Muhammad Yasko? Bentar, ini siapa lagi yang chatting? Kebun, oke ya, sama berarti ya. Oke, kita lihat di Excel-nya. Saya stop share dulu. Mana Excel-nya tadi? Oke, ini digedein dulu ya. Bentar ya. Tadi berapa? Saya mau lihat chatnya tadi. Oke, rumah dan kebun. Oke, bentar. Wait. Oke, 35%. Ini PBB-nya loh, teman-teman.
PBB-nya loh ini. Ini kan masih ini angkanya beda dari hitungan saya loh. Ada yang bisa nggak jawabannya? Ini bukan 1.610, itu belum dikali persentase sama tali PBB-nya loh, guys. Jangan lupa. Nah, ya, itu benar tuh. Siapa itu? Si Kevin. Ya, itu betul tuh Kevin. Kevin yang duluan ya. Nah, kita lihat di Excel. Oke. Bentar, saya buka Excel saya dulu. Oke. Ya. Oke, jadi tadi itu teman-teman kalian, Caroline dan Devin dan Ferdinand, itu hanya sampai NJOPKP ya. 1 miliar something lah ya untuk rumah, sama 143 juta. Terlihat jelas nggak ya Excel saya, teman-teman? Pak. Oke. Nah, ini jangan lupa dikali sama persentase NJKP-nya ya. Dikalikan persentase NJKP-nya. Ini saya ulang lagi ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang belum paham. Kita kan nggak boleh menyamaratakan ya. Kita harus membantu teman-teman kalian lagi. Tanah di soal tadi kan dia 100 meter ya luas tanahnya untuk rumah. Dikali sama harga tanah per meternya itu adalah 10 juta ya, 10 juta. Kemudian bangunannya itu 250 luasnya, dan ini 2.500.000 per meter persegi harganya. Kemudian untuk kebun itu 1.500 luasnya dikalikan 100.000 rupiah, karena harga untuk kebun itu luas tanahnya 100.000 rupiah per meter persegi. Didapatkanlah NJOP tanah dan bangunan kalau rumah itu 1.625.000. Lalu untuk kebun karena bangunan itu enggak ada 150 juta. NJOP TKP-nya itu untuk rumah diketahui di soal 15 juta, lalu kebun 7 juta ya. Kemudian NJOP PKP-nya itu kalau dirumus itu satu NJOP tanah dan bangunan rumah 1.625.000 something dikurangi sama 15 juta ya. Didapatilah 1.610.000.000. Lalu kemudian untuk kebun 150 juta dikurangi 7 juta ya, didapatilah 143 juta. Nah, sampai sini belum selesai teman-teman. Sampai sini kita mesti mengalihkan persentase sama tarif PBB-nya 0,5%. Baru kita bisa mendapatkan berapa sih PBB untuk masing-masing rumah dan kebun, yaitu 1.610.000.000 dikali 35%, kemudian dikalikan 0,5%, dapatlah hasilnya itu adalah 2.817.500. Tadi si Kevin ya? Mana tadi? Ya, betul. 2.817.500. Lalu kebun 143 juta dikali 35%, dikali 0,5%, didapatilah hasilnya itu adalah 250.250 ya. Oke, Kevin bisa minta NLP-nya untuk Kevin, karena tadi Kevin yang duluan ya. Ada yang nggak jelas nggak yang untuk perhitungan yang kedua? Yang 35% itu gimana ya Pak? Maksudnya kok bingung saya. Dapat dari mana? Oke, dapatnya dari mana? Ini bentar ya, kita stop share dulu. Kita balik lagi ke soalnya. Ya, ini. Tadi di soalnya ini ada diketahui persentase NJKP-nya 35%. Jadi kalau ini 35%, kamu pasti ngelihatnya yang di ini ya, kamu downloadnya di ULS ya? Caroline. Iya Pak. Iya pasti, sudah saya duga. Ya biasanya itu iya di ULS itu saya belum update. Ini yang udah update. Ini saya udah update saya belum sempat update. Nah, ini saya masukkan lagi perubahan NJKP-nya 35%. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini dikalikan sama yang tadi tuh dapat apa NJOP PKP. Ya, NJOP
nilai jual objek pajak kena pajak. Ya, itu dikalikan 35%, lalu dikalikan tarif PBB. PBB tarifnya rata ya 0,5% di semua daerah. Gitu. Lanjut lagi. Bentar, saya stop share dulu. Saya mau buka tadi Excel saya. Tadi siapa ya? Tadi Kevin ya. Oke, bentar ya. Oke, Kevin ini yang kedua kali ya berarti ya. Di save dulu. Biar tak hilang datanya. Oke, lanjut lagi. Bentar ya, mana tadi? Oke. Ini lanjut lagi di sini. Ya, ini. Ini BPHTB-nya. Ya, BPHTB. Tolong dihitung. Ya, tolong dihitung. Siapa cepat, tolong di-chat aja. Dimulai dari sekarang. Gitu aja. Oke, Giovanni, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Siapa tahu teman-temannya ada yang hasilnya berbeda dengan kamu. Gitu. Apa semuanya sama hasilnya atau lagi menghitung ya? Kalau lagi menghitung nggak apa-apa, lanjutkan. Kevin Sawandi. Yang pertemuan kali ini maksudnya baru jawab sekali ya Pak? Iya, tapi kamu yang kemarin udah sempet juga, jadi kamu terhitung di Excel saya itu kamu 2 kali. Sudah pernah 2 kali menjawab. Gitu. Di rekapannya saya. Gitu Kevin. Itu materinya, materinya ini saya DM-nya ke Kevin lagi. Bukan ke everyone, bentar ya. Saya kirim lagi. Walah. Oke. Nggak bisa, bentar ya. Everyone. Oke. Ya, itu materinya ada yang saya share untuk PPT-nya ya, yang sudah update-nya. Di chat Zoom, bisa silakan di-download ya teman-teman. Oke. Ini sudah ya? Sudah yang tidak ada yang berbeda hasilnya? Enggak, Kevin, kamu sempat pernah nanya apa, tapi bagus pertanyaannya. Intinya kamu udah 2 kali aja kamu berpartisipasi di kelas saya. Intinya gitu berdasarkan rekap saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini si siapa nih? Ini Giovanni. Oke, umumnya jawabannya sama ya. Oke, ini yang jawab tadi yang duluan siapa ya?
Si Giovanni Meliana. Oke, kita cek ya. Kita baca dulu deh soalnya. Kita baca soalnya. Nur Rahmah Akilah sebagai seorang pengusaha muda mengadakan transaksi jual beli, ya. PPHTB berarti kan ada jual beli, ada juga bisa apa namanya, tukar menukar, bisa juga warisan, bisa juga hibah wasiat, bisa juga kalau dia badan itu ada peleburan atau penggabungan usaha dan lain sebagainya. Oke, itu jenis-jenis transaksi BPHTB. Nah, kemudian balik lagi ke soal, Nur Rahmat Akila ini seorang pengusaha muda yang mengadakan transaksi jual beli tanah yang terletak di Jalan Sultan Alauddin nomor 297 Makassar dengan harga transaksinya itu adalah 45 miliar pada tanggal 23 Desember 2013. Dengan hak mata, dengan haji mata di depan PPAT. Pada saat yang bersamaan, Nur Rahmah Akilah juga memperoleh hibah. Oke, jadi ada dua. Dia memperoleh hibah lagi pada saat yang bersamaan dari orang tuanya berupa rumah dengan MPOP-nya itu sebesar 500 juta. Diketahui MPOP TKP di Kota Makassar adalah sebesar 60 juta dan 175 juta. 60 juta ini maksudnya untuk ini nih 45 miliar dan 175 juta itu untuk yang pembelian rumah. Ya, yang 500 juta ini untuk hibah dari orang tuanya 500 juta yang rumah. Berdasarkan data di atas, berapakah BPHTB terhutang atas transaksi tersebut? Saya stop share dulu, saya buka Excel saya. Bentar ya. Oke. Ya, ini Excel saya. Hasilnya sama ya. Tadi sama, bentar saya lihat dulu chatannya. Tadi chatannya si Giovanni ya, ya betul. Giovanni 16.250 untuk hibah, 2 miliar 2 juta apa 2 miliar? Maaf Pak, itu tadi saya 2 miliar Pak, soalnya tadi nolnya kurang tadi. Saya kurang nambahin Pak. Oke, ya. Maaf. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini 2 miliar 247 juta ya. Oke. Ya, bisa minta NLP-nya Giovanni. Di chatting aja ya biar gampang copy paste-nya. Ya, Geo. Di chat di Zoom maksudnya. Pak. Oke, ada yang tidak paham nggak terkait dengan BPHTB? Tadi kan PBB. Sekarang BPHTB. Ingat ya, jangan kebolak-balik. BPHTB itu tarifnya 5%. Ya. BPHTB 5%, PBB 0,5%. Oke, Giovanni. Oh, Giovanni ini yang berarti totalnya 3 kali ya. Sudah 3 kali berpartisipasi. Oke. Jelas ya, untuk yang BPHTB, jadi 45 miliar itu harga tanahnya, hibah itu 500 juta, MPOP TKP intinya itu 60 juta untuk tanah, hibah 175 juta, dikurangi, ini dikurangi rumusnya 45M dikurang 60 juta, didapatilah 44 miliar something. Begitu juga dengan hibah, 500 juta dikurang 175 juta, didapatilah 325 juta dikali sama tarif BPHTB 5%. Oke, didapatilah ini dikali ini sama dengan 2 miliar something. Ya, 2 miliar 247 juta. Begitu juga dengan hibah. Ada yang tidak jelas, teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Halo? Sudah jelas ya? Sudah jelas, teman-teman? Halo? Iya, Pak. Oke, sudah jelas ya. Jika sudah jelas,
Bisa tolong open kameranya sebelum kita mengakhiri, saya mau screenshot dulu. Oke. Ada 50-an. Oke. Ya. Oke. Sudah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore semuanya. Semangat ya. Yo. Terima kasih, Pak. Pak. Selamat sore. Ya. Pak. Yo. Pak, permisi mau tanya, Pak. Siapa ini? Olivia ya? Oh iya, tadi saya ketinggalan on cam, Pak. Saya dari toilet. Oke, nggak apa-apa Olivia. Tadi sudah di screenshot kan. Tapi masuk kan tadi kan ya? Tidak keluar kan? Apa, Pak? Tadi masuk kan? Ada di Zoom kan? Ada, cuma nggak on cam, Pak. Oke, nggak Dari apa-apa. toilet. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Yo, bye semuanya. Terima kasih, Pak. Yo.